Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Jumpa lagi dengan saya Teguh Nuri Budi. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit bercerita terkait dengan pengalaman saya kemarin waktu di semester satu. Saat ini saya semester 2. Kemarin waktu semester satu di program doktoral, sempat ada pertanyaan dari Prof. Azumardi Azra kepada mahasiswa satu persatu. Beberapa pertanyaan, salah satu pertanyaannya diantaranya fundingnya dari mana, seperti itu. Kita jamak mengetahui bahwasannya eh, rata-rata yang kuliah S3 itu ada fundingnya, ada yang mensponsorinya, baik itu dari kampus atau dari lembaga-lembaga negara, atau dari lembaga-lembaga luar, uh, atau dari kampus-kampus dari luar, seperti itu. Ini jamak terjadi seperti itu. Bisa juga karena kerjasama antara kampus dalam maupun dengan kampus luar, yang salah satu turunan hasil kerjasama itu berupa scholarships di jenjang doktoral, itu memungkinkan sekali. Tapi secara cepat-cepat begini, ketika ditanya misalnya, saudara fundingnya dari mana? Ada yang menjawab dari LPDP, kemudian Prof bertanya lagi pada yang lainnya. Saudara dari mana fundingnya? Ada yang dari Mora, 5.000 dokter itu. Saudara dari mana? Ada yang dari PMLD, program Magister Lanjut Doktor. Saudara dari mana? Oh, saya dibiayai dari internal kampus saya sendiri, tempat saya mengabdi, karena saya misalnya sudah memiliki masa pengabdian yang cukup lama atau memiliki dedikasi yang baik yang dibuktikan dengan beberapa capaian prestasi, misalnya di lingkungan luar kampus, sehingga ya kampus memberikan apresiasi berupa beasiswa yang Pak kampus sendiri tanggung untuk mahasiswa doktoral tersebut. Bisa saja seperti itu. Pas ketika Prof. Azumardi Azra itu menanyakan pada saya, saudara dari mana fundingnya? Saya menjawab dari Allah Foundation, Prof. Uh, Aktivitas saudara? Saya menjawab Ngustad, Prof. Ngustad di mana? Masjid atau di media sosial? Saya di pesantren, Prof. Oh iya, bagus, silakan dilanjutkan. Jadi perkembangan dari obrolan ini adalah saya ingin menjelaskan bahwasannya ada perasaan yang something banget, susah untuk dikatakan, gimana ya rasanya, susah dikatakan, antara studi dengan biaya sendiri maupun dengan akses yang baik, seperti itu. Akses yang baik dalam hal ini misalnya posisi profesi memungkinkan untuk ia kuliah dengan biaya sendiri. Misalnya dia sebagai hakim, dia sebagai jenderal, jenderal bintang satu misalnya, atau sebagai hakim, atau sebagai dokter, dan sebagai dokter sekaligus kepala laboratorium di rumah sakit tertentu, misalnya seperti itu. Jadi memang secara profesi kesejahteraan mendukung untuk dia bisa kuliah lagi S3 tanpa mendapatkan beasiswa. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua adalah orang yang punya akses keterikatan, yaitu orang yang mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, seperti PMLD misalnya, LPDP, Mora, dan lain-lainnya seperti itu. OKI, organisasi konferensi internasional itu, organisasi konferensi Islam ya kalau nggak salah ya. Itu juga beberapa kali mengadakan beasiswa jenjang S2 dan S3.
yang seperti itu untuk kategori orang yang kedua ini mereka punya akses ke keterikatan, ya mereka dituntut untuk menyelesaikan studi sebaik mungkin dan berkontribusi. Eee, itu juga baik seperti itu. Tapi ada golongan orang ketiga, golongan orang ketiga itu golongan seperti saya. Jadi ya memang secara, profesi, secara kehidupan, mmm, tidak bisa dikatakan, berlebih tidak bisa, berkecukupan iya bisa. Tapi dalam kondisi seperti itu masih dituntut untuk studi S3, beli buku misalnya, langganan, jurnal berbayar misalnya, terus beli buku di Amazon misalnya seperti itu. Ya yang bayarnya dolar, satu buku bisa $40 seperti itu, $50, $38, $75 seperti itu. Ya, ya itu fakta seperti itu. Untuk hidup saja alhamdulillah berkecukupan, tapi dituntut lagi untuk yang lebih curam lagi yaitu studi. Ya bagi saya untuk orang-orang yang ketiga ini seperti saya itu perasaannya bercampur susah dikatakan seperti itu. Tapi selagi itu dinikmati rasanya benar-benar nikmat kok. Jadi kita benar-benar bisa merasakan. Contohnya misalnya dalam satu waktu saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 misalnya. Di, di sisi lain saya mengajar sekaligus membawa anak. Di sisi lain saya juga sambil kuliah. Kebetulan kuliahnya adalah online seperti itu. Nah, itu bisa dibayangkan satu waktu kita melakukan 3 hal sekaligus seperti itu. Jadi ya segala hal yang sifatnya complicated, apa ya, rumit, ruwet gitu dan terlalu kompleks seperti itu, ketika kita jalani, kita nikmati, rasanya tetap nikmat, tetap seru dan alhamdulillah selagi kita punya keinginan untuk belajar secara kuat, tulus bukan untuk embel-embel macam-macam ya, misalnya embel-embel supaya punya gelar begini, supaya bisa begitu, supaya bisa apa seperti itu. Ya tidak lah. Yang penting niat kita untuk belajar nyantri itu sampai tingkat doktoral bahkan mungkin sampai postdoc itu kuat, itu justru rezeki datang sendiri. Misalnya dimintain tolong untuk mengedit naskah tertentu, dari 1 bab dapat 1 juta kemarin. Ya lumayan. Ya kita nggak tahu, kita nggak masang tarif, tapi ya kita tiba-tiba ditransfer seperti itu. Kita hanya mengedit 1 bab. Terus habis itu apalagi tiba-tiba diminta untuk khutbah Jumat, ya dapat 150.000. Jadi sebenarnya rezeki itu banyak, rezeki itu dari mana-mana. Kalau kita berpikir berat, ya nanti berat beneran takutnya. Tapi ya sudah dinikmati saja. Dinikmati saja, rezeki pasti ada saja. Ya jangan takut lah. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ada di jenjang magister, sedang menempuh jenjang magister atau telah lulus dari jenjang magister atau yang sedang bekerja dan sudah menyelesaikan jenjang magisternya, jika berkeinginan untuk mengambil studi lebih lanjut, jangan tunda waktunya, kalau bisa secepat mungkin daftar. Pilih kampus yang menyediakan bidang peminatan riset yang akan kita lakukan itu ada atau tidak seperti itu. Kalau tidak ada bidang peminatan atau riset, tema riset yang akan kita lakukan yang itu tidak disediakan oleh kampus tertentu, ya cari kampus yang lainnya seperti itu. Ya diupayakan jangan menunda-nunda. Jadi kalau ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang doktoral, lanjutkan saja. Kalau bisa saya menyarankan tetap tetap bagi yang secara profesi belum aman, secara kesejahteraan, ya lebih baik mendaftar di beasiswa-beasiswa seperti Mora, PMLD itu, terus habis itu apalagi LPDP. Coba saja daftar saja. Jangan ikutin jejak saya.
karena mengikuti jejak saya itu agak berat seperti itu dan butuh mental yang benar-benar kuat. Misalnya begini, eee, waktunya beli Pampers, tapi di waktu yang bersamaan saya dituntut untuk, beli buku, atau dituntut untuk fotokopi, atau dituntut untuk, ke Ciputat kuliah. Yang mana kalau kuliah itu ya pasti membutuhkan bensin, membutuhkan makan, minum, dan yang lain-lainnya lah seperti itu. Parkir seperti itu juga. Dan itu setelah misalnya di jam tertentu Ciputat itu tutup gitu ya, tutup, dia tutup, terus bagaimana kalau sudah tutup bagaimana? Nah, jam 10 misalnya tutup, sementara pikiran kita masih banyak ide, masih banyak, masih terus pengen ditulis di laptop, mau nggak mau kita keluar dari kampus karena sudah tutup jam 10 malam, terus habis itu kita menuju kafe, dari kafe itu kemudian kita nulis. Nah, kafe itu satu gelas itu 35, 40, 45, paling minim itu ya 20 ribuan seperti itu. Nah, itu kan biaya besar seperti itu. Dan itu setara dengan biaya Pampers seperti itu. Ya itu itu saran saya, lebih baik kalau ada kesempatan untuk ngambil scholarship beasiswa ambil saja dan jangan ikutin jejak saya kecuali kalau memang saudara Anda sudah terbiasa dengan menghadapi technical barrier, rintangan-rintangan teknis dalam kehidupan itu, saudara sudah terbiasa seperti itu ya nggak apa-apa, jalan aja, lewati saja, hajar saja bahasa kasarnya ya, mohon maaf. Jadi ya hadapi saja terus seperti itu, jangan takut dengan keadaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kanal ini isinya ya tentang cerita-cerita pengalaman seperti itu. Jadi bagi saya tidak penting untuk jumhur atau untuk uh, orang lain secara umum, tapi mungkin penting bagi satu dua orang yang ingin sekedar sharing atau mendengarkan cerita seperti itu. Jadi secara cepat-cepat saya simpulkan tidak perlu untuk like atau mensubscribe uh, channel ini, kanal ini. Terima kasih.